Di dunia ini, para penyembuh dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dan sering diberi posisi berkuasa. Bahkan ada akademi kerajaan khusus buat melatih penyembuh terbaik di negara ini. Sebagai penyembuh, biasanya mereka bakal diklasifikasikan sebagai penyembuh tingkat 1, 2, atau 3. Tapi, ada Zenos yang bahkan tidak punya izin untuk menggunakan sihir penyembuh. Meski begitu, hal itu tidak menghentikannya buat bantu orang-orang kapanpun dia bisa. Jadi dia buka kantor kecil di pinggiran kerajaan supaya bisa merawat orang-orang yang butuh bantuan. Setelah dia selesai menyembuhkan seorang pria yang datang ke kantornya, pria itu berterima kasih padanya. Tapi sayangnya, dia tidak punya banyak uang buat bayar Zenos. Jadi, dia nawarin semua uang yang ada di kantongnya. Zenos oke-oke aja karena dia tidak ngelakuin ini buat keuntungan pribadi. Setelah orang itu pergi, asistennya, Lily, masuk dan ingetin kalau dia dapat panggilan ke rumah. Zenos bilang dia bakal pergi sekarang juga, jadi Lily bilang dia bakal siapin makan malam pas Zenos balik. Beberapa jam kemudian, Zenos udah selesai dengan panggilan ke rumah dan lagi dalam perjalanan pulang. Tapi pas lagi jalan, dia ngeliat cewek serigala yang kelihatan kesakitan banget. Tiba-tiba, tuan bangsawan Nyusul cewek itu dan mulai teriak-teriak ke dia. Dia nanya kemana aja cewek itu, jadi cewek itu coba jelasin kalau perutnya sakit banget. Jadi, dia coba pergi ke rumah sakit, tapi mereka tidak mau nanganin dia karena dia tidak punya uang. Si bangsawan liatin dia kayak dia bodoh, dan sakit perut itu tidak cukup buat ke rumah sakit, apalagi buat seorang budak kayak dia yang tidak punya asuransi kesehatan. Terus, si bangsawan ngebawa dia pergi dan bilang dia harus balik kerja lagi. Si bangsawan bawa cewek itu ke kuburan dan lempar dia ke tanah, bikin kepalanya kejedot nisan. Kayaknya dia bener-bener tidak peduli sama kesehatan cewek itu, soalnya luka kayak gitu bisa aja bikin orang mati. Ditambah lagi, setelah cewek itu kesakitan di tanah, ada energi hitam yang seram masuk ke dalam dirinya. Tapi, si bangsawan ini tuh kayak tidak bisa melihat, jadi dia mikir cewek itu pura-pura aja, dan nyuruh dia cepet-cepet bangun. Padahal, dia tidak bisa bangun karena sakitnya parah banget. Si bangsawan jalan ke arah cewek itu, dan ngancem bakal ngubur dia di salah satu kuburan kalau dia tidak nurut. Tapi cewek itu hampir tidak bisa gerak, jadi si bangsawan malah nendang dia sampai terseret di tanah. Si bangsawan udah bosen nungguin dia, jadi dia bilang si cewek harus cepet-cepet nyari barang berharga di kuburan itu. Terus, dia mulai jalan pergi. Dan mungkin karena rasa sakit yang parah, atau malah mungkin karena dia kesurupan. Tapi cewek itu langsung marah, dan menebas perut bangsawan itu. Si bangsawan awalnya tidak percaya, karena dia belum pernah terluka parah kayak gitu sebelumnya. Dia coba ngomong baik-baik sama cewek binatang itu, tapi terus diingat gimana dia tadi baru aja nendang cewek itu, dan sekarang cewek itu kelihatannya benar-benar marah. Jadi, percuma aja buat coba negosiasi. Dia mulai lari secepat mungkin, ya kayak lari santai gitu, karena cuma itu kecepatannya. Dan sebenarnya, si bangsawan ini pasti bakal mati di situ. Tapi entah gimana ada keajaiban. Zenos kebetulan ada di sekitar situ, jadi dia lari ke Zenos buat minta tolong. Dia bilang ke Zenos kalau budaknya jadi gila dan mau bunuh dia. Tapi Zenos ingat banget gimana si bangsawan itu memperlakukan si cewek serigala di jalanan sebelumnya, jadi dia yakin banget kalau si bangsawan pantas dapat pelajaran. Nah, si cewek serigala itu akhirnya Nyusul si bangsawan, dan si bangsawan malah minta tolong ke Zenos biar diselamatin. Zenos langsung melihat cewek itu, dan jelas banget dia bisa lihat ada energi gelap di sekelilingnya. Jadi dia nanya ke si bangsawan, apa yang dia lakuin pas si cewek tiba-tiba ngamuk. Si bangsawan tidak mau NTI daku kalau dia nyuruh si cewek buat merampok kuburan buat dia. Jadi dia cuma bilang kalau dia lagi cari-cari barang berharga. Itu jelas ilegal, tapi dia coba alihin pembicaraan dan ingetin Zenos kalau dia lagi luka parah, jadi dia butuh banget ke rumah sakit sekarang juga. Dia bahkan menawarkan uang ke Zenos kalau bisa menyelamatkannya dari si cewek itu. Tapi Zenos tidak peduli sama uang. Tapi, dia juga sudah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi, pas si cewek menyerang si bangsawan, Zenos langsung menariknya ke tempat aman. Si cewek lalu melempari Zenos dengan batu-batu, tapi Zenos dengan mudah menghindar tanpa banyak usaha. Kalau dia bisa melakukan itu, si bangsawan berpikir, pasti dia bisa membunuh si cewek. Tapi Zenos dengan tegas menolak, karena dia punya aturan ketat untuk tidak membunuh. Si bangsawan pun bilang, udah deh, berhenti ngomongin omong kosong itu. Karena kalau kamu tidak bunuh cewek itu sekarang, dia mungkin bakal bunuh aku. Tapi Zenos tetap ngotot. Soalnya dia kan seorang penyembuh. Dan tujuannya adalah buat nyelamatin sebanyak mungkin orang.
Dan pas dia ngomong gitu, dia langsung pukul batu yang dilempar sama cewek itu. Biasanya penyembuh tidak bisa ngelakuin itu kan? Zenos bisa lihat kalau cewek itu super cepat, bahkan lebih cepat dari setengah manusia pada umumnya. Jadi dia tahu ada yang tidak beres. Dia tidak mau nyakitin cewek itu terlalu parah, jadi waktu cewek itu mau nyerangnya, Zenos langsung angkat perisai. Begitu cewek itu kena, dia langsung terlempar ke bangunan di dekat situ. Gara-gara itu, ada bagian bangunan yang ambruk di sebelah si bangsawan, dan Zenos gercep banget. Jadi, dia sebenarnya bisa menyelamatkan bangsawan itu, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Setelah semuanya tenang, Zenos mendekati tubuh si cewek, dan kakinya patah karena jatuh, jadi dia kesulitan buat kabur. Dia masih liar, jadi Zenos biarin digigit lengannya, supaya dia tetap di tempat. Zenos sudah tahu kalau dia kesurupan, jadi dia taruh tangannya di kepala cewek itu dan mulai nyembuhin dia buat USIR roh jahatnya. Dia berhasil, tapi dia masih penasaran kenapa cewek itu bisa kesurupan. Pokoknya, dia masih perlu NGUR USIN hantu itu, jadi dia pakai kekuatannya buat mengusirnya. Setelah itu, dia kembali ke gadis itu, dan sekarang karena gadis itu sudah normal lagi, dia menyembuhkan kakinya yang patah, supaya dia bisa jalan lagi. Si bangsawan melihat ini pas dia keluar dari runtuhan. Dan dia terkejut, karena Zenos bisa menyembuhkan kaki patah dalam sekejap. Si bangsawan masih terluka parah, jadi dia memohon pada Zenos buat menyelamatkannya, tapi Zenos bilang, kalau dia udah selesai kerja untuk hari ini, jadi si bangsawan harus nunggu sampai besok buat disembuhkan. Si bangsawan tahu kalau dia bakal kehabisan darah dalam beberapa jam, jadi dia memohon pada Zenos buat menyembuhkannya sekarang. Akhirnya, Zenos setuju, tapi dia bilang bakal ada biaya tambahan. Si bangsawan ini tidak peduli soal harga, jadi dia kasih semua uangnya ke Zenos. Jumlahnya jauh di atas harga pasar buat penyembuhan, jadi dia yakin Zenos bakal puas. Tapi Zenos malah bilang itu belum cukup. Biasanya dia tidak mikirin bayaran, tapi karena si bangsawan tadi berlatih tidak nyebelin, sekarang Zenos lagi pengen banget dapat untung. Si bangsawan ngancem mau ngelaporin Zenos, karena dianggap meras, tapi Zenos santai aja, soalnya dia emang tidak punya izin resmi. Dia sebenarnya penyembuh ilegal, tapi si bangsawan mungkin udah paham soal urusan ilegal, soalnya dia juga suka merampok kuburan. Jadi gini, Zenos mau bikin kesepakatan, jadi dia bilang ke bangsawan itu, kalau dia mau terima pembayaran alternatif, selain emas, dia juga mau ambil budak perempuannya. Bangsawan itu tidak pernah peduli sama si cewek, jadi dia setuju sama syarat-syaratnya Zenos. Begitu Zenos menyembuhkan si bangsawan, dia langsung kasih kontrak budak cewek itu ke Zenos. Terus, si bangsawan pergi dengan marah-marah, jadi Zenos duduk di lantai di sebelah cewek itu, dan nunggu dia bangun. Begitu dia sadar, dia kaget ngeliat ada cowok duduk di sebelahnya, dan dia nanya siapa dia. Zenos kasih tahu namanya ke Til, dan jelasin kalau dia baru aja beli. Til, jadi mulai sekarang, Til itu miliknya. Setelah itu, Zenos nyuruh Til buat buka baju. Til jadi malu dan nanya apa dia serius, tapi ternyata Zenos tidak bercanda. Dia bilang kalau dia udah bayar mahal buat Til, jadi dia harus pastiin barang yang dia punya dalam kondisi baik. Akhirnya, Til IQT perintahnya karena tidak bisa melawan tuannya, dan setelah Zenos lihat tubuh Til, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Dia sadar kalau Til tadi kelihatan kesakitan, dan ternyata itu gara-gara ada batu empedu yang nyumbat saluran empedunya. Untungnya, Zenos bisa atasin itu dengan gampang, jadi dia sentuh perut Til dan pakai sihir buat operasiin dia. Dalam sekejap, batu empedu itu diambil dan Til tidak lagi merasakan sakit apapun, jadi dia bertanya ke Zenos apa yang dilakukan. Zenos menjelaskan bahwa mereka cuma membuka perutnya, mengambil batu empedu itu, dan menutupnya kembali dalam hitungan detik. Prosedur yang benar-benar normal. Zenos tidak merasa ada yang istimewa dengan itu, tapi Til tahu kalau tidak ada penyembuh lain yang bisa melakukan hal itu. Dia berterima kasih ke Zenos karena sudah menyembuhkannya, tapi Zenos bilang kalau ucapan terima kasih aja tidak cukup. Dia udah menginvestasikan banyak hal untuk Til, jadi dia butuh Til untuk bekerja membayarnya kembali. Awalnya, Til pikir Zenos akan memintanya untuk melayaninya dengan tubuhnya. Jadi Zenos cuma mau minta Til buat kasih tahu dia di mana letak tanaman tertentu yang dia cari. Til merasa itu permintaan yang aneh, tapi dia tetap bantu Zenos nemuin semak dengan daun yang dia cari. Terus, Til nanya ke Zenos apa benar cuma itu aja yang dia mau dari Til, soalnya dia siap bantu lebih banyak lagi. Tapi Zenos bilang itu udah cukup.
Dia selalu ngebayar dengan adil untuk kerja yang dia lakuin buat orang lain, dan Till bantuin dia nemuin daun-daun itu udah cukup buat dia, jadi semua hutang udah lunas. Setelah itu, Zenos merobek kontrak budak Till dan bilang kalau sekarang Till bisa ngelakuin apa aja yang dia mau. Till bingung harus ngapain sekarang karena dia bukan budak lagi, tapi dia bebas buat coba banyak hal baru, dan semua ini berkat Zenos. Dia bertanya apakah dia bisa datang lagi untuk menemui Zenos, dan Zenos bilang kalau dia terluka, dia akan senang hati menyembuhkan, tapi tentu saja tidak gratis. Sementara itu, di rumah saat Zenos sedang bekerja, Lily mulai menyiapkan makan malam. Masakannya wangi banget sampai hantu penghuni rumah, Carmilla, harus turun buat lihat apa yang dimasak. Lily menyadari kehadirannya, dan Carmilla bilang dia tidak sabar mau coba masakan Lily. Tapi makanannya belum siap, jadi dia harus nunggu di kamarnya dulu. Pas banget, seorang cewek bernama Zofia datang nyari Zenos, tapi Lily bilang kalau dia lagi keluar untuk kunjungan rumah, jadi sekarang dia tidak ada di sini. Zofia sebenarnya berharap bisa ketemu Zenos sendirian dengan datang lebih awal hari ini, tapi karena dia belum ada di sini, Zofia memutuskan untuk nunggu sampai dia balik. Tapi, ternyata Zofia bukan satu-satunya yang pengen ketemu Zenos hari ini, soalnya tidak lama kemudian, Linga juga datang cariin dia. Lily kasih tahu kalau Zenos lagi tidak ada, jadi Linga bilang dia bakal nunggu juga. Linga sempat kaget ngelihat Zofia udah di situ. Dia sebenarnya pengen banget deket-deket sama Zenos pas dia lagi Chishike kondisinya, tapi sekarang rencananya berantakan. Tidak lama setelah itu, ada cewek orc namanya Lue, yang tiba-tiba masuk lewat pintu. Jadi Lily NGAJAK, dia buat gabung sama mereka di dalam. Tapi cuma setelah dia benerin pintu depan yang dia rusakin. Lue juga suka sama Zenos, tapi sebenarnya dia datang karena bisa cium masakan Lily dari jauh, dan dia bener-bener pengen cobain. Sebelum Lily selesai memasak, jadi dia pergi kelarin beberapa kerjaan rumah dan ninggalin yang lain di dapur. Begitu Lily keluar dari dapur, gadis-gadis setengah manusia itu tidak bisa tahan lagi sama bau masakan Lily. Jadi mereka semua ikutan cobain, tapi mereka cukup pinter buat tidak habisin isi panci. Tunggu, kok pancinya kelihatan kosong sekarang? Ketiganya mulai sadar seberapa parah mereka bikin kekacauan, karena Lily pasti bakal marah pas dia balik nanti. Beberapa saat kemudian, Lily kembali, dan setelah melihat apa yang terjadi, dia tersenyum ke arah para gadis dan minta mereka menjelaskan semuanya. Malam itu, Zenos akhirnya pulang ke rumah dan Lily minta maaf karena makan malam belum siap seperti yang dia janjikan. Ada sedikit masalah dengan makanan, tapi dia sudah menemukan solusinya. Dia mengirim para gadis untuk mengumpulkan bahan-bahan buat dia bikin hidangan baru. Dan saat mereka kembali, mereka membawa jauh lebih banyak bahan dari yang Lily harapkan, jadi dia bisa bikin pesta makan malam-malam ini. Tapi sebelum itu, dia tahu Zenos pasti capek banget kerja seharian, jadi dia bilang bakal bikinnya secangkir teh, supaya Zenos dulunya adalah anggota dari sebuah kelompok petualang. Semuanya berjalan baik-baik saja sampai suatu hari pemimpin mereka, Aston, memutuskan untuk mengeluarkannya dari tim. Setelah menyelesaikan misi dari guild, Aston memanggil Zenos untuk bertemu dan melemparkan sekeping koin emas padanya dengan mengejek mengatakan bahwa orang miskin seperti Zenos mungkin belum pernah melihat yang seperti itu sepanjang kehidupannya. Zenos tidak ngerti kenapa tiba-tiba Aston jadi nyebelin tanpa alasan. Jadi Aston menjelaskan dengan jelas bahwa kontribusi Zenos ke tim belakangan ini tidak ada artinya. Dan itulah kenapa mereka semua setuju kalau mereka tidak butuh orang yang tidak berguna seperti dia lagi. Zenos tidak setuju, dia bilang kalau dia udah melakukan yang terbaik. Zenos bahkan Angie ingetin Aston tentang waktu dia direkrut dari daerah kumuh pas dia masih kecil. Waktu itu, Aston cuma pengen jadi temennya, jadi kenapa sekarang berubah? Setelah beberapa tahun ini dimanfaatin, apa sekarang dia mau dibuang gitu aja? Apa itu berarti Aston udah tidak anggap dia teman lagi? Aston tidak percaya, Zenos masih gampang dibohongi. Aston bilang dengan tegas, mereka tidak butuh anak dari daerah kumuh lagi. Tim mereka sekarang udah jadi salah satu yang terbaik di negara ini. Dan punya orang seperti Zenos dengan mereka hanya akan merusak citra mereka. Tapi Zenos berusaha memperjuangkan posisinya, mengatakan kalau mereka bisa sejauh ini karena dia selalu ada, sebagai penyembuh terpercaya mereka. Tapi Aston sama sekali tidak mengakui jasanya, bilang kalau Zenos cuma pakai sihir penyembuhan yang mencurigakan dan dipelajari sendiri. Kalau seseorang dari kalangan bawah seperti dia muncul di depan bangsawan atau kerajaan, reputasi mereka pasti hancur. Saat itu, Zenos tidak punya kata-kata lagi. Jadi Aston mengakhiri pembicaraan, menyuruhnya menganggap koin emas itu sebagai uang pesangon, dan tertawa terbahak-bahak saat Zenos pergi dengan diam.
Sementara itu, sesuatu yang jahat sedang terjadi di jalanan gelap. Seorang wanita mencurigakan dan rekannya, seorang pemanah, mencoba menculik seorang gadis elf. Yang aku pikir itu adalah Lily, yang sekarang jadi adik angkat Zenos. Lily nyaris berhasil kabur dengan nendang pemanah tepat di sasarannya. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak punya kesempatan lawan pemanah jarak jauh. Seperti yang diduga, pemanah itu langsung nembak Lily dengan anak panah pas di kakinya. Tapi Lily tidak menyerah. Dia berjuang sekuat tenaga, sampai akhirnya pemanah itu nyerang dia di perut untuk membungkamnya. Zenos, yang lagi jalan dekat situ sambil mikir, karena sekarang dia resmi tidak punya kerjaan. Zenos dengar suara berisik dan penasaran mau lihat ada apa. Pas dia sampai di tempat kejadian, dia lihat ada seorang wanita dan pemanah berdiri di atas Lily. Dan, dia bisa lihat banget kalau mereka kelihatan bersalah banget. Tapi wanita itu malah angkat bahu aja, bilang kalau ini bukan urusan Zenos dan Lily itu budak mereka. Zenos main pinter. Dia nawarin buat beli Lily, ngasih koin emas yang sama yang sebelumnya dilempar Aston ke dia. Karena Lily juga udah sekarat, wanita itu dengan senang hati terima tawaran dan pergi sambil senyum penuh kemenangan. Yang mereka tidak tahu, Zenos itu seorang penyembuh. Begitu mereka tidak terlihat lagi, dia langsung berlutut di samping Lily dan menyembuhkannya di tempat. Luka-lukanya hilang dalam sekejap, dan Lily menatapnya dengan sangat terkejut karena lukanya tiba-tiba lenyap. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan terlihat sedih karena tidak bisa memberikan apapun sebagai balasan, tapi Zenos bilang tidak usah khawatir soal itu. Lily bertanya apakah dia semacam penyembuh kelas dunia, dan lebih terkejut lagi saat tahu bahwa dia hanya orang yang belajar sendiri tanpa lisensi penyembuhan. Zenos kemudian bertanya di mana rumah Lily, ingin mengantarkannya ke tempat yang aman. Tapi Lily akhirnya ngaku kalau dia tidak punya siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak punya baju yang layak, dan kelihatan kelaparan. Jadi Zenos ajak dia ke restoran dekat situ dan pesan makanan, tapi cuma buat Lily, karena dia sendiri tidak punya cukup uang buat beli makanan buat dirinya sendiri. Ada hal lain yang harus dia pikirkan. Sekarang, Lily jadi tanggung jawabnya. Memang, dia bisa aja ninggalin Lily di panti asuhan, tapi dia tahu banget gimana tempat-tempat kayak gitu memperlakukan anak-anak seperti Lily. Sementara itu, Lily penasaran banget sama pekerjaan Zenos. Dia belum pernah lihat orang melempar koin emas kayak tidak ada artinya. Dan mengira dia adalah seorang bangsawan kaya, tapi harapannya hancur ketika Zenos mengungkapkan bahwa dia baru saja diusir dari kelompok petualangnya, dan sekarang tidak punya tempat tujuan. Situasinya mirip dengan Lily, tapi bedanya, dia setidaknya punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak. Ngomong-ngomong, saat itulah seorang pria kadal dengan luka parah merangkak masuk ke restoran, memohon air. Dari luka bakar dan jenis lukanya, Zenos memperkirakan pria itu terkena tembakan senjata sihir. Pria kadal itu jelas kesakitan, jadi Zenos langsung turun tangan dan menyembuhkannya di tempat. Biasanya, penyembuh dengan keterampilan setingkat itu terkenal, jadi fakta bahwa pria itu belum pernah mendengar tentang Zenos membuatnya penasaran. Tapi meskipun begitu, Lizardman tetap berterima kasih dan memberikan 4 koin emas sebagai imbalan, karena telah menyelamatkan nyawanya. Itu pertama kalinya Zenos dibayar untuk menyembuhkan seseorang, dan itu memunculkan ide bisnis, membuka klinik penyembuhan. Bukan cuma buat cari uang, tapi juga buat mengembalikan senyum orang-orang tak berdaya seperti Lily dan Lizardman itu. Tapi ada masalah, karena dia berasal dari daerah kumuh, mendapatkan lisensi penyembuh yang resmi itu mustahil, yang berarti menjalankan klinik penyembuhan akan sepenuhnya ilegal. Dia harus jadi penyembuh bawah tanah yang bekerja diam-diam, tidak terlihat oleh hukum. Lily setuju dengan ide itu, dan karena Zenos secara teknis telah membelinya dari para pemburu liar, dia sekarang melihat Zenos sebagai tuannya yang resmi. Lily menegaskan dia akan mengikuti kemanapun Zenos pergi. Zenos tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Lily, jadi dia setuju untuk membiarkannya ikut, setidaknya sampai dia bisa menemukan tempat yang aman untuk Lily. Malam itu, mereka pergi ke pinggiran kota dan berakhir di daerah terbengkalai yang penuh dengan rumah-rumah yang sudah rusak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sejauh mata memandang. Zenos memilih salah satu bangunan yang sudah rusak sebagai tempat yang pas buat memulai klinik bawah tanahnya. Tempatnya kelihatan angker. Lily, yang sedikit percaya tahayul, memperingatkan Zenos kalau makhluk-makhluk menyeramkan sering muncul di tempat kayak gini. Tapi Zenos tidak peduli. Dia tetap masuk ke dalam rumah itu. Di dalamnya gelap gulita, dingin, dan sunyi. Jadi Lily mengeluarkan mantra cahaya, membuktikan kalau dia memang tahu sedikit tentang sihir.
Setelah memeriksa tempat itu dengan teliti, Zenos memutuskan kalau tempat itu cocok. Keuntungan terbesarnya, tempat ini punya ATAP, sesuatu yang belum pernah dia miliki sebelumnya, karena teman-teman lamanya biasa menyuruhnya tidur di luar, seperti hewan liar. OAYA, tiang-tiang penyanggahnya juga kokoh. Tapi, tepat ketika dia mau memastikan tempat tinggal barunya, muncul sosok bayangan. Sosok itu adalah Carmilla, calon teman serumah mereka. Ketika Carmilla mendekat, Lily mengenalinya sebagai arwah Red, monster undead terkuat yang bisa mengubah seseorang menjadi hantu hanya dengan menatapnya. Lily jadi semakin ketakutan, tapi Zenos, di sisi lain, tetap tenang. Dia sedikit terkejut bahwa mereka sekarang bertemu dengan hantu di saat dia pikir mereka sudah mendapatkan tempat yang bagus. Melihat dia seperti ini, Lily bertanya-tanya, kenapa kepala besar ini bisa setenang itu? Saat itu juga, Carmilla menyerang mereka, tapi Zenos langsung melindungi mereka dari serangan itu dengan menggunakan mantra penyembuhan. Baru setelah merasakan kekuatannya, dia benar-benar menyadari apa itu hantu. Ternyata dia pernah bertemu mereka sebelumnya, ketika temannya mengirimnya ke labirin bawah tanah untuk bersenang-senang. Dia telah bertemu dengan ratusan dari mereka di sana, dan ini membuatnya menyadari bahwa Wraith lemah terhadap sihir penyembuhan. Zenos dengan sopan bertanya pada Wraith apakah mereka bisa tinggal di sini. Dia berjanji bahwa mereka tidak akan mengganggu, tapi Wraith merasa tersinggung. Sebaliknya, Wraith itu meminta mereka menyerah dan mencoba menyerang lagi. Namun, seperti sebelumnya, usahanya sia-sia. Si bodoh itu bahkan minta maaf setelah mengalahkannya. Dan Wraith tersebut sangat marah saat menyadari bahwa dia akhirnya menemukan lawan yang seimbang. Sebagai upaya terakhir, dia memanggil semua hantu pelayannya dan memerintahkan mereka untuk membekukan Zenos dan Lily. Namun, dengan mengejutkan, Zenos berhasil menghempaskan mereka semua sekaligus. Hal ini membuat hantu bernama Carmilla bertanya siapa sebenarnya dia. Dan sekali lagi, Zenos memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh bawah tanah. Dia meminta Carmilla untuk meminjamkan satu kamar tidur dan satu ruangan untuk melakukan aktivitas penyembuhan mereka. Dan akhirnya, Carmilla terpaksa membiarkan mereka menggunakan lantai pertama. Namun, dengan enggan, dia meminta mereka untuk tidak mendekati lantai kedua. Melihat semua ini, Lily jadi bingung bagaimana seharusnya dia bereaksi terhadap kejadian itu. Besok paginya, mereka menyiapkan lantai pertama agar terlihat seperti klinik, dan Lily bahkan memakai baju suster. Tapi, karena tidak ada yang datang minta layanan mereka, dia jadi bosen banget. Dia sampai nawarin buat keluar dan iklanin sedikit. Tapi, dia takut kalau rumah sakit kerajaan bakal tahu tentang mereka, dan minta supaya dia tetap tenang karena pasien pasti segera datang. Pas banget, ada yang buka pintu dan Lily pergi menyambutnya. Begitu melihat orang itu, dia merasa kayak pernah lihat sebelumnya. Zenos juga kelihatannya memang udah nungguin dia. Ini jelas karena dia punya luka bakar tembakan sihir, yang membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengunjungi rumah sakit sungguhan. Tapi, pria itu mengklaim bahwa dia tidak datang untuk dirinya sendiri, melainkan untuk adiknya, yang lengannya terkena tembakan. Setelah diamati lebih dekat, Zenos menyadari bahwa dia terkena peluru yang diracuni oleh sihir. Karena pelurunya masih ada di tangan, itu mulai membusuk. Mendengar semua ini, wanita itu terkejut. Dia ingin tahu apakah Zenos bisa menyembuhkannya, dan dia meyakinkannya bahwa dia bisa. Namun, dia harus memotong tangan sebelum racunnya menyebar. Mendengar ini, dia menerima nasibnya, dan bertanya padanya berapa biaya untuk menyembuhkan dia. Sebagai balasan, dia meminta 1 juta won, yang menurut kedua saudara itu adalah harga yang sangat mahal, apalagi karena dia juga akan kehilangan satu lengan dalam prosesnya. Untuk membuatnya berubah pikiran, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Zofia si Badai. Dia adalah salah satu dari 3 bos kawasan kumuh dan pemimpin Lizardmen yang suka mengambil dari pedagang serakah dan mengembalikan sebagian hasil rampasannya kepada orang miskin. Sementara itu, Zofia ingin tahu siapa dia yang berani meminta 1 juta won untuk jasanya. Dia meyakinkan dia bahwa dia juga akan menumbuhkan tangan baru untuknya. Ini membuatnya sangat terkejut. Memikirkan ada penyembuh yang bisa menumbuhkan lengan kembali adalah sesuatu yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Mendengar ini, Zenos bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang penyembuh tidak tahu tentang hal sesederhana regenerasi. Dia jelas tidak tahu standar penyembuh di dunia ini karena dia belum pernah belajar di sana. Setelah menyapa Zofia,
mereka langsung memulai operasi. Sebelum mulai, Zenos secara ajaib membuat pisau dari mana untuk digunakan sebagai pisau bedah, yang dia gunakan untuk memotong tangannya. Saat melakukannya, dia melemparkan mantra di area potongan itu agar sembuh seiring waktu, supaya dia tidak merasa terlalu sakit. Setelah itu, dia mulai proses regenerasi dengan membuat kembali tulangnya, lalu saraf, pembuluh darah, otot, dan akhirnya menutup semuanya dengan kulit. Melakukan semua ini membuatnya sangat lelah. Di sisi lain, Zofia sangat terkesan dengan keahliannya. Dia mengakui bahwa dia belum pernah melihat penyembuh seperti dia. Sementara dia mengaguminya, saudara laki-lakinya yang sedikit bodoh memanggilnya untuk memperhatikan hantu itu. Carmilla marah banget dan NGOMEL karena dia melanggar prosedur sebelum balik ke lantai 2. Sementara itu, Zofia senang banget lihat betapa jagonya Zenos. Dia janji bakal ngirimin orang-orangnya ke klinik Zenos kalau mereka butuh layanan penyembuhan. Malam itu, Lily bikin teh buat Zenos dan Carmilla, yang akhirnya gabung meskipun dengan ogah-ogahan. Tapi tidak lama kemudian, dia terpaksa balik ke lantai atas setelah bibirnya kebakar gara-gara tehnya panas banget. Sementara Zenos dan Lily lanjut minum teh, Lily nanya kenapa para Lizardmen selalu aja terluka. Dia memberitahunya tentang perang yang makin memanas di daerah kumuh yang melibatkan manusia kadal, orcs, dan spesies yang tidak dikenal. Sambil mencoba mencari tahu kelompok ketiga ini, mereka dikunjungi oleh tamu yang tak diundang. Ternyata mereka adalah manusia serigala dipimpin oleh pemimpin mereka, Linga. Linga marah karena Zenos telah menyembuhkan manusia kadal yang telah dilukai dengan susah payah oleh kaumnya. Karena itulah, dia datang untuk menyingkirkan Zenos. Sayangnya, semua usahanya sia-sia karena dia tidak bisa menyakiti Zenos, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Sebagai upaya terakhir, dia memerintahkan manusia serigalanya untuk menghancurkan klinik itu, tanpa tahu bahwa bangunan itu milik hantu. Zenos mencoba memberi peringatan, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba, Carmilla muncul dan hampir saja menghancurkan mereka dengan marah ketika Zenos memohon padanya untuk tetap tenang. Melihat Zenos bisa berkomunikasi dengan hantu semudah itu, Linga melihatnya seperti setengah dewa dan memerintahkan orang-orangnya untuk ikut bersujud kepadanya. Keesokan paginya, seorang orc datang ke klinik untuk memberitahu Zenos bahwa pemimpin orc, Lady Loewe, ingin bertemu